Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional tahun 2022. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Melda Aulia Rahmah dari Sekolah SMA Negeri 1 Takisung dengan guru pembimbing Bapak Sulistianto SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mendongeng sebuah cerita yang berasal dari Pantai Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berjudul Legenda Batu Bajanggut karya Muhammad Iqbal Khatami. Sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional, di mana letak Pantai Takisung itu? Ayo, siapa yang tahu? Pantai Takisung terletak di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak 87 km dari Kota Banjarmasin dan 22 km dari Kota Pelaihari, Ibu Kota Tanah Laut. Pantai Takisung merupakan wisata andalan bagi Kabupaten Tanah Laut. Mari simak video dongeng dari saya. Legenda Batu Bajanggut. Dahulu kala, di sebuah kampung yang bernama Kampung Tangkisung, hidup seorang janda yang bernama Acil Sinah. Acil Sinah mempunyai 2 orang anak bernama Ijum yang berusia 16 tahun dan Milah yang berusia 14 tahun. Kedua anak ini merupakan anak yatim karena ayahnya meninggal pada saat Milah baru berusia 1 tahun. Ayahnya meninggal di tengah laut pada saat pergi melaut. Ibunya menghidupi anak-anaknya hanya dengan mencari ikan dan mencari terumbu karang untuk dijadikan kerajinan tangan. Namun, kerja keras sang ibu berbanding terbalik dengan kelakuan anaknya yang selalu membuat ulah di kampung. Selalu ada saja masalah yang mereka perbuat. Acil Sinah, lihatlah anakmu ini. Dia mencuri mangga di terasku, ucap seorang wanita dari bilik pintu yang tak lain adalah juragan mangga di kampung. Astaga, kenapa lagi kamu, nak? Ucap Acil Sinah dengan nada melemah. Ini, Cil, urus anakmu yang satu ini. Untung saya kasihan, mangganya saya ikhlaskan. Makasih, Julak. Maafkan anak saya, ucap Acil Sinah. Begitulah kehidupan Acil Sinah yang selalu dilanda masalah. Untunglah rezeki Acil Sinah selalu berlimpah. Tuhan dengan alamnya selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Acil Sinah. Ibu, kenapa tidak ada makanan sama sekali sih? Terdengar suara bentakan Milah dari dapur. Maafkan ibu, nak. Ibu hari ini tidak memasak karena ibu baru saja pulang dari bekerja. Gimana sih ibu ini? Tidak ada tanggung jawabnya sekali pada kami, bentak Milah pada ibunya. Kamu kan sudah besar, nak. Kan bisa. Tapi kan ibu kita. Seharusnya ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Heh Milah, dia itu ibu kita. Tidak seharusnya kamu berkata begitu kepada ibumu sendiri. Biar saja, Kak. Aku kan lapar, tapi ibu tidak ada masak sama sekali, jawab Milah membela diri. Kurang ajar kamu, hardik Ijum sambil mengangkat tangan kanannya bersiap untuk memukul adiknya. Jangan, nak, jangan dipukul. Sudah, Bu, jangan dihiraukan lagi anak kurang ajar yang satu ini, ucap adik. Acil Sinah kini tertunduk melihat perlakuan anaknya. Dia hanya bisa bersabar dan berdoa untuk yang terbaik untuk anaknya. Cuma Ijum satu-satunya harapan Acil Sinah. Milah,
Bantu ibu mencari kayu di hutan ya, ucap ibu kepada anaknya dengan nada yang sangat lembut. Tidak bisa, Bu. Aku mau main, ucap Milah dengan cuek. Baiklah nak, tidak apa-apa. Ibu sendiri saja. Ijum saja Bu yang bantu. Tidak usah Jum. Kamu kan hari ini bekerja di tempat juragan Agil. Ibunya pun pergi ke hutan. Ia mulai memotong batang pohon kayu untuk dijadikan bahan bakar. Setelah terlihat cukup banyak, ibunya pun membawa kembali ke kampung untuk dijual kembali. Setelah selesai, dia pun menghampiri perahunya yang berada di pesisir pantai. Sambil menenteng jaring, ia berjalan dengan berpapasan warga kampung. Dia pun tersenyum. Ia terkenal ramah dan baik hati karena sebagian hasil ikan dan berkebunnya selalu dia sisihkan untuk warga fakir miskin di kampung. Kesedihan akan sikap anak gadisnya tidak membuat ia larut dalam kesedihan itu. Ia selalu giat bekerja dan sore hari ia pun pulang ke rumah. Belum sampai pintu, anaknya Milah sudah menghampirinya dan berkata, "Ibu, bagaimana sih kok belum memberi aku uang jajan?" "Maafkan ibu nak, sampai saat ini ibu belum punya uang." "Kalau begitu ibu cari lagi dong," hardik Milah lalu meninggalkan ibu. Air mata Acil Sinah tak terelakkan lagi. Ia pun pergi menuju pesisir pantai. Dengan mengayuh jukung, ia menuju batu besar di tengah sana yang berjarak 100 meter dari pesisir pantai. Ia merebahkan tubuhnya di batu besar itu. Ini merupakan kebiasaan Acil Sinah. Ketika ia sedih, ia selalu menceritakan apapun segala yang ia rasakan. Begitupun ketika ia senang. Mungkin ia melakukan ini karena dia menganggap batu ini adalah jelmaan almarhum suaminya yang sudah meninggal. Dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Ia menceritakan segala sesuatu yang terjadi atas kelakuan anaknya. Dengan meneteskan air mata yang basahi pipinya. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari batu itu. Dan batu itu seketika membuka. Bagian tengahnya membentuk lubang peti. Lalu dia berkata, "Masuklah ke dalam tubuhku jika engkau jenuh dengan kelakuan anakmu." Acil Sinah pun terkejut dan bingung. Tetapi Acil Sinah menanggapi perkataan batu tersebut. Dengan cepat ia masuk ke dalam batu tersebut. 3 hari sudah ibunya menghilang dari rumah dan membuat anak-anaknya bingung. Tak terkecuali Milah yang selalu bergantung pada ibu. "Kak, ibu kemana ya?" "Kakak tidak tahu juga, Dik." Milah menyesal, Kak. "Itu semua gara-gara kamu yang selalu membentak ibu." Mereka berdua berjalan menuju hutan, yang sebelumnya mereka sudah bertanya-tanya kepada warga kampung, namun tak kunjung dapat jawaban. "Paman!" teriak Ijum memanggil seorang pria paruh baya yang baru keluar dari hutan. "Iya, ada apa nak Ijum?" "Anu paman, ibu saya 3 hari meninggalkan rumah." "Paman juga 3 hari yang lalu melihat ibumu menuju pesisir. Sepengetahuan paman, ibumu biasanya menuju ke batu besar yang ada di tengah laut sana." "Terima kasih paman. Ayo Dik, kita langsung ke sana." Mereka berdua langsung menuju pesisir pantai. Dan melihat kebenaran itu mereka pun terkejut. Karena melihat jukung ibunya berada di tengah laut itu. Mereka bergegas menuju batu di tengah itu dengan menggunakan jukung milik warga pesisir pantai. "Ibu, ibu di mana ibu?" ucap Milah dengan menangis. "Hai anak-anak, ibumu ada di dalam tubuhku,"
ucap batu itu. "Hei batu, keluarkan ibuku. Saya berjanji saya akan berbakti pada ibuku. Tidak akan, anak durhaka. Kami mohon, keluarkanlah. Kami mohon." "Baiklah, tapi ada satu syarat. Jika kalian mengulangi menyia-nyiakan ibu kalian, maka akan kukurung ibu kalian selama-lamanya. Kalian paham?" jelas batu itu. "Baik, kami berjanji." Setelah itu, batu tersebut membuka dirinya dan keluarlah sosok Acilsina. Dan Ijum pun langsung memeluk Acilsina. Begitupun juga dengan Mila. Mereka pulang dengan hati yang senang dan gembira. Ibunya pun merasa bahwa anaknya akan berubah. Seminggu setelah ibunya kembali, sifat baik Mila pun mulai surut. Ia kembali menjadi anak yang durhaka dan berani pada ibunya. Ia melupakan janjinya, dan hari-hari ibunya pun kembali penuh tangisan. Meski begitu, ibunya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini. Sementara Ijum sudah 3 hari ia bekerja, dan ia tidak bisa mengawasi ibu dan adiknya. Meski ibunya selalu sedih, tapi ibunya sudah mengurungkan niat untuk kembali ke batu itu. Ia tidak ingin anak-anaknya sedih. Lebih baik dia yang sedih asal anak-anaknya senang. Hingga suatu malam ia ditemui sosok batu, dan batu tersebut memintanya untuk kembali. Awalnya Acilsina hanya acuh saja, tetapi mimpi tersebut selalu merasuk ke dalam pikirannya selama 3 hari berturut-turut. Ia pun kembali ke batu tersebut, yang sebelumnya ia sudah masuk ke dalam kamar Mila dengan meneteskan air mata. Walaupun anaknya sudah durhaka padanya, tetapi ia sangat menyayangi anaknya. Sementara Ijum, Acilsina belum sempat bertemu dengannya karena Ijum masih bekerja dan masih belum pulang. "Batu, aku kembali. Anakku kembali menyia-nyiakanku. Dengan senantiasa aku menerimamu. Biarkan ini semua menjadi pelajaran bagi anak-anakmu," jawab batu tersebut. Dengan cepat batu tersebut membelah dirinya dan masuklah Acilsina ke dalam batu tersebut. Karena rambut Acilsina yang panjang, maka sebagian rambutnya terjuntai keluar. Setelah ibunya menghilang, Mila pun kembali khawatir. Karena tanpa adanya ibu, tidak ada yang memasak untuknya dan tidak ada yang memberi jajan untuknya. Ia mencari ibunya keliling pesisir pantai, namun tidak ada. Ketika Ijum datang, ia pun langsung menghampiri Ijum dan menceritakan segala yang terjadi padanya. Dan Ijum pun tidak berpikir lama, langsung dia mengajak adiknya untuk menuju batu yang dahulu ibunya dikurung. "Batu, mengapa engkau ambil ibuku lagi?" seru Ijum ketika menginjakkan kaki di batu itu. "Adikmu telah ingkar janji," jawab batu itu. "Tapi batu, tolong ibuku." "Tidak, janji adalah janji. Ini semua gara-gara kamu, Mila. Jika kamu berbakti pada ibu kita, maka ibu kita tidak akan meninggalkan kita," hardik Ijum pada adiknya yang tertunduk lesu. "Kakak tidak bisa menyalahkan aku begitu saja," teriak Mila dengan membalikkan badan. Namun naas, ia terpeleset dan jatuh ke dalam laut. Ijum pun menerjunkan diri, namun Mila tidak dapat bertahan di permukaan air dan ia pun tenggelam ke bawah dasar laut. Dan kini Ijum pun merasa sedih karena ia kehilangan orang yang dia sayangi. Tetapi Ijum hanya mengambil hikmah dari semua itu. Karena
Ibu adalah orang yang sangat berharga dalam hidup kita, dan ia tidak bisa menjaga adiknya yang merupakan suatu janjinya. Kini batu tersebut terletak di pantai Takisung yang bersebelahan dengan lampu merkusuar, berjarak 200 meter dari bibir pantai. Dinamakan dengan batu bajanggut karena tekstur dindingnya yang seperti janggut yang berasal dari rambut Acil Sinah menurut warga kampung. Pantai ini bisa dilihat dari keunikannya dan fenomenanya. Jika kalian ingin ke sana, bisa menggunakan kelotok yang disewakan di pantai Takisung. Satu hal lagi yang paling unik adalah fenomena pada setiap tahunnya. Desa Takisung selalu dilanda banjir sekitar tinggi 2 meter. Namun, batu tersebut tidak pernah tenggelam. Padahal batu tersebut tingginya sekitar 1 meter dari permukaan air. Demikian dongeng tentang legenda Batu Bajanggut. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman yang Anda kenal. Terima kasih. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.